Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nindi di Bibi Caman. Bincang-bincang cantik dan bermanfaat ala DWP UPT PPD Sidoarjo. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita mengundang narasumber, yaitu Bapak Ivo atau Mas Ivo ya, Mas Alifuddin, tapi biasanya dipanggil dengan Ivo. Nah, ini beliau sebagai narasumber dalam kegiatan DWP saat ini, yaitu perencanaan keuangan dalam rumah tangga. Nah, ini ilmu baru ya Ibu ya, perencanaan keuangan dalam rumah tangga. Selama ini mungkin kita itu mendapatkan penghasilan tapi tidak ada rencana untuk keuangan ini mau diapakan gitu ya. Kita tahu hanya membayar, setelah itu sudah, untuk sisanya mungkin ada yang tidak sampai kepikiran untuk ditabung atau bagaimana sih caranya gitu. Bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa berinvestasi dengan keuangan yang kita dapatkan setiap bulannya. Nah, ini kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Mas Ivo ini. Dia adalah ahlinya ya dalam bidang ini. Ya, Bapak Mas Ivo, silakan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nindi atas kesempatannya. Ya, sempat disinggung ya. Jadi memang terkait dengan, kebetulan saya sebelumnya ini bekerja di bidang keuangan ya, khususnya di dana pensiun, dan memang lebih banyak seputar terkait dengan investasi ya, baik itu di pasar uang, pasar modal, itu seperti itu. Benar tadi sudah disampaikan ya terkait dengan perencanaan keuangan ya. Jadi memang untuk perencanaan keuangan sendiri itu harus diupayakan ya sebaik mungkin gitu kan. Kenapa? Karena rata-rata kita itu kalau terima gaji ya, misal gajian tuh kalau PNS tanggal 1 lah ya, kalau swasta itu kan tanggal 25 gitu. Terima gaji gitu ya, baru sehari 2 hari gitu udah habis nih rekeningnya. Lewat ya, iya, cuma numpang lewat nih. Jadi gitu. Nah itu memang nggak apa-apa kalau memang itu numpang lewat, tapi sudah dialokasikan dengan baik ya. Jangan sampai numpang lewat, ujung-ujungnya nanti di akhir bulan atau jangan-jangan di pertengahan bulan kita puasa ya, terus banyak konsumsi promak gitu kan ya, karena sakit lambung gitu. Nah itu jangan sampai. Nah tentu perlu ada perencanaan keuangan ini dan alokasinya juga seperti itu sih. Nah itu pembagian pendapatan itu harusnya yang bagaimana sih? Oke. Jadi sebenarnya pembagian pendapatan ya, pos-pos pendapatan itu sifatnya tentatif ya, nggak yang ini. Ya. Tapi idealnya itu adalah ya 50% itu untuk living atau untuk kehidupan kita yang sifatnya itu benar-benar harus dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan, mungkin secara kehidupan mungkin kita akan ada gangguan. Contoh, misal makan itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Kalau kita nggak makan, ya mungkin sakit ya, ujung-ujungnya lama-lama kalau kita nggak makan terus nih, ya bisa meninggal, mati gitu kan. Makan mati ya. Iya, gitu. Mati, okay. Terus misal utilitas, misal listrik, air, kan itu kan kita juga harus perlu ya. Misal dalam rumah tangga, jangan sampai kita berumah tangga nggak bayar listrik gitu ya, terus nggak ada air gitu kan. Pasti ada kenyamanan atau kehidupan kita itu nggak akan berjalan normal pada umumnya. Jadi itu harus terpenuhi. Kalau idealnya 50%. Tapi memang ini balik lagi ya, baik tergantung dengan pendapatan, baik tergantung dari kebutuhan masing-masing. Tapi idealnya 50%. Lalu 30% ya itu untuk saving. Jadi saving ini alokasinya adalah untuk kita dana ya yang kita siapkan untuk tujuan tertentu. Misal untuk di masa yang akan datang. Namanya saving itu kita menunda kesenangan kita, uang kita yang harusnya bisa kita belanjakan hari ini, tapi kita tunda untuk di masa yang akan datang. Dengan harapan kita memperoleh imbal hasil atau return lah, gitu kan.
Nah tujuannya apa investasi ya tadi untuk misal kebutuhan-kebutuhan yang akan terjadi di masa yang datang, misal untuk sekolah anak yang akan terjadi 3 tahun atau 4 tahun lagi gitu, misal menyiapkan misal dana darurat, itu juga hal-hal yang sifatnya urgent. Kita nggak tahu tiba-tiba ada PHK, badai PHK ya, terus akhirnya kita nggak ada pendapat, kan kita harus, walaupun kita nggak ada pendapatan kita harus tetap konsumsi kan. Nah tentu 6 bulan tadi ya, kita harus punya dana darurat yang idealnya 6 bulan itu untuk apa? Untuk kita bisa survive, agar nanti selama 6 bulan itu ya kita harapannya bisa dapat pekerjaan baru, ya, bisa mendapatkan pendapatan baru yang layak. Tentu dana darurat ini juga menjadi hal yang penting. Selain itu juga mungkin untuk pensiun nanti di masa yang akan datang. Ya karena kita secara manusiawi ya pasti umur seorang itu kan nggak terus-terusan usia produktif gitu kan. Ada kalanya nanti kita harus beristirahat ya, menikmati hasil kerja. Nah itu dari mana? Dari uang yang kita sisihkan ketika kita masih muda, kita kan masih produktif itu juga. Jadi ada pos yang namanya saving tadi. Lalu yang ketiga ya, ini sisanya nih harusnya 20% tadi itu untuk playing lah, atau untuk hal-hal yang sifatnya kesenangan. Ya bolehlah kita self reward karena kita udah bekerja cukup keras, misal di kantor kita harus berhubungan dengan banyak klien atau mungkin banyak pekerjaan yang cukup padat, ya akhirnya kita butuh yang namanya hiburan ya, misalnya sekedar makan di luar atau mungkin nonton atau bahkan misalnya ya kita liburan kemana lah gitu misalnya untuk refreshing. Nah itu juga sesuatu hal yang perlu juga ya, karena manusia pasti perlu yang namanya ini ya apa namanya healing gitu kan, healing untuk memulihkan kita dari aktivitas sehari-hari yang padat. Nah itu sih, itu idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Oke, jadi misalnya gini, dengan pendapatan misalnya 7 juta ya, dengan pendapatan 7 juta itu, ini misalnya nih ya, saya berpendapatan 7 juta, terus cukup nih untuk saya itu cukup, untuk saya sendiri, untuk saya dan keluarga saya itu cukup. Tapi gimana kalau itu tadi istilahnya itu generasi sandwich gitu, ada untuk mungkin memberi orang tua, kita bukan pewaris ya, kita perintis gitu ya. Jadi kan kita harus membantu orang tua atau membantu mungkin adik kita yang masih sekolah atau mungkin apalah kendala-kendala yang lainnya, itu bagaimana? Oke. Ya memang sekarang isu yang menjadi ini ya di kalangan anak muda itu kan karena ya tadi sandwich generation ya, berbeda dengan anak yang misalnya orang kaya, mungkin mereka nggak ada tanggungan untuk keluarga, untuk orang tua gitu. Nah memang itu juga yang terjadi di saya sendiri ya, dimana ya saya juga harus ya seenggaknya itu memberikan ke orang tua, ya, adik untuk sekolah, ya, untuk kuliah gitu kan. Terus bahkan saya juga punya keluarga. Tapi memang alokasinya ya balik lagi, semua kebutuhan orang itu kan beda-beda. Nah, kalau memang seperti itu 7 juta cukup untuk kita sendiri, untuk keluarga. Kalau memang itu menjadi tanggungan kita, ya mau nggak mau ya kita tanggung ya nggak apa-apa, karena itu kan salah satu bentuk ibadah lah ya kita akan ke orang tua. Siapa tahu dengan kita biasanya rezeki bisa lebih lancar kan ke depan ya. Nah seperti itu. Jadi kalau memang kita harus menanggung orang tua, ya nggak apa-apa gitu kan. Nanti pos yang untuk playing ya kita kurangi gitu kan. Harusnya misalnya 7 juta ya tadi, gaji 7 juta misalnya contohnya, yang harusnya itu 3.500.000 untuk living, karena kita punya tanggungan cukup banyak, misalnya kita harus ngasih keluarga anggaplah 500 sampai 600 atau bahkan 1 juta gitu. Akhirnya itu posnya menjadi lebih besar, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena memang kebutuhan orang itu beda-beda. Nggak harus saklek 50% living gitu, nggak. Mungkin ya bisa kita kurangi yang di sisi playing yang memang itu sifatnya kesenangan lah, yang bisa dikurangi misal alokasinya, atau bahkan savingnya ya mau nggak mau karena kita harus berbakti pada orang tua ya, dan harapannya kan juga kalau kita sedekah lah, itu sedekah ke orang tua ya, otomatis harapannya nanti selain dari pahala ya mungkin bisa dapat ganti kan ya,
dari rezeki yang Yang tidak tidak, disangka-sangka. iya. Nah, itu kan itu juga salah satu bentuk ini. Nah, itu nggak apa, misal savingnya hanya 20% atau bahkan sedikit, nah itu it's okay. Jadi itu bukan sesuatu yang saklek, tapi itu bisa dikondisikan sesuai dengan pendapatan ya dan juga kebutuhan masing-masing. Kalau misal ternyata gajinya gede nih, kan contoh tadi sandwich, gajinya gede. Saya bilang 50% tadi. Tadi menurut Mas Alif 50% gitu kan untuk living. Misal gajinya 100 juta direktur gitu, atau yang lain misal gajinya 200 juta. 50%-nya berapa? 100 juta. Masa harus untuk living semua 100 juta? Enggak juga. Jadi seiring dengan pendapatannya, misal ya cost livingnya boleh lah nambah, tapi sebisa mungkin nanti cost savingnya semakin besar. Nggak harus 50%. Misal kalau saya untuk gaji gede ya, mungkin livingnya hanya 30%, 40%, 40%, it's okay gitu ya. Sisanya alokasiin di living. Jadi memang itu nggak harus saklek. Kalau memang fleksibel gitu ya. fleksibel. Tapi itu idealnya itu dengan gaji rata-rata kita misal yang dengan kondisi normal ya, nggak ada sandwich, ada ini ya 50, 30, 20. Tapi baik tadi fleksibel berdasarkan kondisi, kebutuhan dan juga pendapatannya juga gitu kan. Mungkin itu sih. Terus investasi terbaik di dalam keluarga itu yang bagaimana? Nah, oke. Jadi tadi ya ada post saving 30%. Sebenarnya investasi yang terbaik itu investasi yang seperti apa sih? Jadi kalau tanya saya, investasi yang terbaik itu tergantung. Kenapa? Investasi yang terbaik itu adalah investasi yang kita ketahui sebenarnya. Jangan sampai kita investasi itu sesuatu yang kita ketahui. Contoh, saya ahli dalam hal misal masak gitu ya. Mungkin saya investasinya jualan gitu, atau buka restoran. Jangan sampai saya nggak punya kapasitas itu, saya buka itu akhirnya buka restoran gitu ya. Saya nggak punya bidangnya, nggak punya kapasitasnya. Ya otomatis bisa jadi investasinya nggak menghasilkan yang optimal gitu kan. Atau mungkin investasi, saya sukanya di saham ya misalnya. Nah, itu saya tahu nih misalnya, oh ya udah mungkin yang terbaik di sana. Nah, investasi ya yang terbaik itu harus yang pertama harus kita tahu dulu. Jangan sampai kita nggak tahu, kita invest ya, misalnya kita mau invest di perusahaan atau invest di surat utang atau apapun, kita nggak tahu, ya ujung-ujungnya nanti misal harganya jatuh, misal investasi kita rugi gitu kan. Jadi karena kenapa? Karena resiko terbesar itu ya datang dari ketidaktahuan kita. Jadi semakin banyak kita nggak tahu, resiko itu semakin besar. Ya, jadi itu. Yang kedua yaitu sesuaikan dengan tadi tujuan. Tujuannya apa? Saya investasi untuk apa sih? Jangka pendek kah? Untuk dana darurat kah? Atau untuk jangka panjang? Kalau sifatnya jangka pendek, ya harusnya saya taruhnya di yang mudah dicairkan, liquid, yang dia secara pokok nggak begitu banyak, nggak naik turun ya, nggak fluktuasi, resikonya nggak tinggi. Kenapa? Karena kalau saya misal butuh dana darurat nih, saya butuh sekarang, saya taruh di sahamnya lagi. Saham itu kan setiap saat naik turun ya, bisa aja hari ini naik 5%, besok turun 3%, atau bahkan kita baru beli turun 3%, tapi nanti di akhir tahun misal ada event tertentu akhirnya menyebabkan sahamnya naik 20%. Jadi memang saham itu kalau kita ambil tarik ya, itu bisa naik turun gini. Nah, yang penting kalau misal itu perusahaannya bagus ya, dia akan terus mengalami kenaikan. Itu. Jadi jangan sampai kita butuh dana darurat, sahamnya lagi turun atau lagi ini, atau misal kita investasi di properti atau di tanah gitu ya, susah cairnya, nggak liquid gitu kan, padahal kita butuh. Nah itu kita harus punya tujuan investasi, plannya apa gimana, untuk sesuaikan investasi itu dengan tujuan investasi itu. Terus yang ketiga yaitu jangan mudah teriming-iming oleh return yang tinggi. Biasanya orang-orang itu gampang teriming-iming oleh return yang tinggi gitu. Itu salah satu bentuk investasi bodoh itu nanti kemungkinan. Jadi returnnya menghasilkan return yang tinggi, wah akhirnya nggak balik gitu kan. Nah tentu investasi yang bagus adalah investasi yang tadi harus diawasi oleh OJK, yang kita tahu juga gitu kan, memberikan imbal hasil ya yang sekiranya normal lah, nggak yang begitu tinggi. Mungkin itu sih 3 tipsnya. Oke, nah itu ya terkait tadi dengan apa namanya investasi bodong. Nah sebenarnya itu kan ke zaman sekarang ini itu banyak ya, banyak sekali. Saya setiap buka IG pasti
seringkali ada berita investasi bodong, ternyata penipuan investasi bodong. Itu gimana sih caranya untuk apa ya, meminimalisir istilahnya, apakah edukasinya itu bagaimana gitu loh, agar orang-orang itu ya gimana? Jadi investasi bodong ya. Jadi yang investasi itu seenggaknya kalau misalnya kita nggak punya pemahaman yang cukup ya, finansial literasi yang cukup, kita belajar dulu. Jangan sampai kita ujuk-ujuk wah ikut orang-orang nih FOMO, wah betul, dia dapat return gede gitu, misal dia dapat, padahal itu skema ponzi, jadi dapat iming-iming dulu di awal ya, dari uang investor, dari uang-uang yang baru masuk, wah dia dapat yang terakhir yang dia boncos nih akhirnya karena udah nggak ada ini. Nah itu jadi kita harus memahami juga, memiliki pemahaman yang kuat tentang financial literacy, jadi pemahaman tentang keuangan. Kita pelajari dulu nih, kita mau invest di mana, kita tahu risk dan returnnya. Jadi resikonya apa sih kalau saya taruh di saham misalnya perusahaan, saya juga harus tahu nih, kalau di perusahaan pun bisa naik turun ya, saya juga harus tahu ini perusahaannya apa, bergerak di bidang apa gitu kan. Apakah bergerak di bidang perbankan, misal kita contoh ya, misal BCA, BRI, itu ada saham yang diperdagangkan, kita tahu bisnisnya growth, labanya oke. Nah itu juga salah satu bentuk kita melihatnya. Kita harus mengetahui apa yang kita investasikan tadi. Lalu yang kedua juga ya tadi nggak mudah teriming-iming gitu kan dengan return tinggi. Terus juga kita perlu evaluasi dan tadi yang dan juga pastikan bahwa apa yang kita investasikan itu sudah memang dilindungi oleh institusi yang berwenang ya dalam hal pengawasan keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kita beli saham itu kan biasanya melalui sekuritasnya itu terdaftar nggak di OJK, Otoritas Jasa Keuangan nggak. Kita mau beli reksadana itu adalah instrumen investasi ya yang dikelola oleh manajer investasi. Bisa manajer investasi itu bisa taruh, tergantung ya reksadana apa, pasar uang, pendapatan tetap atau saham. Nah itu misal reksadana pendapatan tetap, dia akan alokasikan portofolionya itu, manajer investasi itu akan alokasikan paling banyak di obligasi gitu kan. Nah itu juga pastikan manajer investasi tadi yang mengelola uang kita itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jangan sampai enggak akhirnya ujung-ujungnya dia kabur gitu. Itu sih tips agar kita nggak terhindar dari investasi bodong. Oke. Terus gini, investasi yang mudah liquid gitu ya, yang mudah dicairkan misalnya, mudah dicairkan. Itu biasanya kalau ibu-ibu ini, pak-pak nih sukanya tuh kan beli emas gitu ya, terus dijual. Tapi kan ketika dia butuh dijual, karena menjual emas itu paling gampang gitu ya daripada rumah, tanah gitu ya. Tapi biasanya menjual emas itu kan malah rugi gitu loh. Itu. Nah, jadi gini. Menurut sebenarnya lebih baik diinvestasikan dalam bentuk emas tadi atau lebih baik ditabung dalam bentuk uang. Oke. Jadi gini, kalau kita tabung ya, misalnya kita milih antara tabung emas atau uang ya, kita ngomongnya uang fiat gitu kan. Kalau uang fiat itu biasanya kita akan tergerus, kita nggak dapat return apapun. Kenapa? Karena uang fiat itu lama-kelamaan nilainya akan turun. Nilainya akan turun nih, maksudnya gini. Misal sekarang kita 10.000 bisa buat beli bakso ya. Nanti 5 tahun lagi 10.000 itu nggak bisa buat beli bakso. Ya kan? Artinya nilai uang itu nggak bisa ditukar lagi dengan satu mangkok bakso. Mungkin hanya setengahnya atau bahkan nggak sampai gitu kan. Beli sempol doang. Secara nggak langsung. Ya gitu kan. Cuma bisa beli sempol gitu, 1 biji 2 biji. Nah itu kan. Nah tentu ya. Secara nggak langsung sebenarnya uang kita itu tergerus gitu kan. Ya, uang kita tuh turun nilainya. Nah emas ini adalah untuk memproteksi tadi. Ya, untuk memproteksi agar uang kita itu nggak tergerus oleh inflasi tadi, kenaikan harga-harga itu. Emas itu biasanya harganya akan naik ketika ada goncangan, ada masalah ekonomi di global ya, misalnya di pasar global atau di domestik. Contoh misalnya kemarin ya harga emas itu tembus
sampai ke 2 juta emas antam, atau bahkan kalau misal kita ngomong dolar itu di 3.000-an lah, 3.300 USD per ons ya, per troy ya. Artinya gini, emas itu dia sebagai instrumen safe haven atau untuk melindungi kita dari aset yang dikiranya itu aman, safe. Kenapa? Karena kondisi perang, ya biasanya kondisi geopolitik itu meningkat, perang dagangan kemarin ya, trade war, di mana Trump itu kan menaikkan tarif reciprocal ya, tarif tambahan ke China, ke negara-negara lain karena dia evaluasi ada neraca perdagangannya dia yang defisit lah, dia dianggap ada cheating negara-negara tersebut ya. Akhirnya Trump ini menaikkan tarif gitu kan. Nah, ekonomi itu lagi nggak bagus secara global, saham jatuh, terus terkait dengan obligasi juga turun ya, yield naik gitu kan. Nah, orang-orang larinya kemana? Tadi safe haven ke emas. Emas itu akan naik. Jadi emas itu kondisi ekonomi nggak bagus, dia akan berkilau dia. Tapi kalau kondisi ekonomi bagus, mungkin dia akan stuck biasa aja, nggak yang begitu oke. Biasanya yang akan bagus kalau kondisi ekonomi bagus ya saham, karena ekonomi bagus laba perusahaan itu biasanya akan bagus-bagus tuh. Nah, tentu idealnya ya kalau kita sebagai rumah tangga ya misal, ya jangan taruh di satu emas saja gitu, enggak. Tapi kita pecah, diversifikasi. Misal nih, saya taruh di reksadana pasar uang yang dia liquid, mudah dicairkan ya. Misal hanya untuk 6 kali pengeluaran atau dana darurat misal. Ada juga yang saya taruh emas ya, karena emas ini untuk proteksi ya kan, tadi dia biasanya kalau ada gonjang ganjing harga emas naik ya kan. Itu sampai antri-antri kan waktu itu ya banyak kan antri ya, itu karena ekonomi lagi nggak bagus. Biasanya ekonomi nggak bagus, emas mesti bagus. Jadi emas untuk diversifikasi. Lalu misal ada di obligasi atau yang memberikan imbal hasil yang fixed income ya, pendapatan yang pasti. Terus di saham ini beresiko juga kan, laba perusahaan itu bisa jadi naik turun, yang harganya juga naik turun ya. Tapi saham ini bisa memberikan return yang cukup bagus. Jadi saya alokasiin deh di saham karena saya profil resikonya nggak yang begitu tinggi, saya maunya yang aman-aman aja. Udah misal saham itu cuma 5% atau nggak sama sekali, boleh, fine. Tergantung dengan profil resiko. Kalau saya sebagai risk taker ya, saya juga maksudnya emang itu bidang saya juga di pekerjaan juga di bagiannya equity saham ya, jual beli saham, transaksi saham gitu kan. Ya saya mungkin akan lebih banyak di alokasi di situ, risk taker gitu kan. Tapi kalau ada beberapa orang yang profil resiko saya mau yang aman, ya udah saham mungkin di 5% atau bahkan nggak ada, apa-apa, it's okay. SBN yang dia atau surat berharga negara yang dia memberikan pendapatan yang pasti, ya udah berapa porsinya besarin. Nanti emas, ini emas sebagai hedging lah ibaratnya, sebagai lindung nilai gitu kan. Porsinya katakanlah 30%, 40%. Nanti dana darurat perlu juga, ada juga yang disimpan di dalam ya, tadi instrumen yang aman ya, deposito atau bahkan di reksadana pasar uang yang bisa kasih return itu 4%, 5%. Yang penting aman nih, ketika kondisi ekonomi nggak bagus, saya bisa ada peluang investasi yang bagus, saya bisa cairkan, bisa eksekusi, nggak harus nunggu jual tanah dulu, nggak harus tunggu jual emas ke sana dulu, itu bisa cepat gitu kan. Jadi memang ada strategi diversifikasi juga, itu menjadi hal yang penting dalam kita melakukan investasi tadi. Berarti dari berbagai macam investasi tadi yang sudah disebutkan, itu investasi yang resikonya terendah itu yang kalau resikonya terendah ya, tadi reksadana pasar uang itu di pasar uang lah ya, maksudnya deposito itu kita yakin jangka pendek nggak akan ada penurunan nilai atau apapun ya. Misal kita taruh di deposito itu, kecuali banknya benar-benar bangkrut nih, kita taruh dulu kita taruh di bank besar, kemungkinan dia akan safe gitu kan. Berapa? 4%, 5% itu. Di reksadana pasar uang juga MI akan naruh di bank-bank itu kan, ya returnnya berapa? 4%, 5% gitu kan. Itu aman ya, mudah dicairkan. Jangka pendek, biasanya jangka pendek ya, sebulan, 2 bulan, atau bahkan saya cairkan sekarang pun bisa gitu kan. Tapi returnnya nggak begitu besar kan. Balik lagi, ada trade off lah. Kalau mau returnnya gede, ya risikonya juga akan besar gitu kan.
Misal saham itu resikonya gede, high risk high return dia, expected return, karena ada fluktuasi. Kalau kita nggak kuat mental ya, kita baru join, wah saham turun 3%, padahal itu biasa saham turun 3%. Kalau kita ngomong saham turun 3% itu biasa, ya turun 5%, 10% itu biasa. Tapi kalau dia naik ya, misal nih kayak kemarin saham lagi jatuh karena ada perang dagang, turun drastis. Sekarang udah naiknya kenceng, bisa 30% bahkan dalam waktu sebulan gitu. Jadi kalau kita nggak punya mental tadi ya, nggak bisa tidur tenang gitu kan. Oh saham saya lagi jatuh nih gitu. Nah jangan di situ, taruh di misalnya aman, di sana pasar uang, deposito itu yang bisa kasih inilah tidur tenang. Gitu. Oke, berarti Mas ini udah main saham ya, maksudnya deposit investasi yang dipilih saham. Oh, kalau saya ada beberapa banyak, cuman balik lagi alokasi tadi berdasarkan profil resiko dan juga tadi pemahaman kita ya. Saya udah memang berkecimpung di investasi. Saya di pekerjaan dulu sebagai analis saham ya, analis di pasar modal, lalu juga sebagai manajer investasinya di saham ya. Nah itu saya memang banyak posisi saat ini, posisi di saham banyak, tapi tidak menutup kemungkinan juga saya taruh di reksadana, pasar uang atau yang sifatnya itu aman. Kenapa? Karena kita nggak tahu di masa yang datang tiba-tiba Trump berulah atau ada perang lagi gitu, harga saham masih jatuh kan? Kita belum sempat jual, harga sahamnya jatuh. Nah itu juga perlu tadi diversifikasi, saya juga taruh di yang aman-aman juga gitu. Tapi memang buat saya dengan view ekonomi sekarang, ya saya banyak di saham saat ini. Oke, terus gini, pertanyaan saya selanjutnya itu, misalnya ini ya, orang itu di PHK nih tiba-tiba. Nah, dia belum sempat nabung yang kaget ya, kayak aku belum sempat nabung yang bagaimana, atau bahkan aku nggak ada tabungan, terus tiba-tiba aku di PHK. Gitu, itu gimana mas? Caranya apa ya mengatasinya lah kan? Kaget gitu tiba-tiba di PHK dari pekerjaan yang dirasa enak gitu. Contoh terdekatnya itu kok kemarin saya buka IG itu ada Shopee, perusahaan besar ya Shopee, tapi dia mem-PHK besar-besaran pegawainya sampai pegawainya nangis-nangis gitu ya. Nah itu gimana mas caranya? Apa ya mengaturnya atau gimana? Nah itu makanya ya kita lihat dulu ya yang di PHK ini usianya berapa dulu, usia muda atau usia tua dulu. Kalau tua misal ya kan sebenarnya makanya tadi kita harus punya dana darurat yang itu kita siapkan dari sedini mungkin lah. Ketika kita baru kerja ya kita siapkan dana darurat itu, tujuannya apa tadi? Ketika ada PHK mendadak kita punya tabungan untuk pengeluaran itu kan nggak bisa ditunda, nanti aja kalau saya udah kerja pengeluarannya, makannya nanti aja gitu kan nggak bisa kan. Nah tentu kita harus siapin dana darurat tadi ya, itu 6 bulan itu supaya apa? Ketika nanti kita ada PHK ya, hal-hal yang sifatnya darurat kita punya bumper ini nanti ya bisa buat nanti kita cari pekerjaan baru atau mungkin untuk ya bisnis kecil-kecilan lah kita buat bisnis gitu kan. Nah dana darurat itu bisa terpakai. Nah kalau tuh udah tuh harusnya udah mempersiapkan itu ya. Tapi kalau itu masih muda ya fine aja gitu. Kita cari kerja lagi tempat lain, kita perbesar income gitu kan. Ya karena kita masih usia produktif pasti banyak lah yang mau menerima ya. Dan itu kita harus siapkan juga gitu. Jangan sampai nanti di usia tua kita menyesal. Saya nggak punya dana darurat dulu waktu masih muda. Saya banyak inilah nongkrong misal di beberapa kafe gitu, itu kan kita harus siapkan juga. Nah kalau udah terlanjur gimana ya, mau nggak mau ya solusinya pinjam, tapi pinjam kalau bisa. Ini kita bukan ini ya, karena ini pertanyaannya tadi udah nggak punya dana tabungan lagi ya, pinjam dari orang terdekat gitu kan. Itu pun kalau mau kan. Nah jangan sampai kita pinjam di yang ya pinjaman online atau apapun yang ngasih bunga itu tinggi. Biasanya kalau pinjaman online itu bunga itu bisa 2%, 3% per bulan, itu cukup tinggi ya. Kita pinjam misal katakanlah 10 juta, setahun itu bisa jadi totalnya 34% gitu kan, 30%. Nah itu baliknya nggak 10 juta tapi
bisa jadi 13 juta. Itu kan membebani ya, sangat membebani. Nah itu sebisa mungkin dikurangi tanpa itulah gitu. Dan memang harusnya kita harus persiapkan itu ketika muda sih, dana darurat tadi itu sangat penting. Iya benar-benar, soalnya memang banyak ya orang sekarang itu larinya ke pinjol, terus berita-berita sekarang bunuh diri karena pinjol. Nah iya, pinjol itu pinjol itu solusi instan ya, solusi instan saat ini, tapi akan menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Itu jadi jangan sampai kita terjebak. Wah, sekarang nggak ada mau yang minjemin, memang ada yang mau minjemin, ya kan? Nggak ada, makanya kita pinjol aja lah. Bisa dapat, tapi kemungkinan akan diteror, kejar-kejar kalau nggak bisa bayar, bunganya tinggi. Untuk itu kita harus persiapkan tadi agar nggak terhindar. Jangan sampai pendapatan kita masih muda ya itu lebih kecil daripada pengeluaran kita, lebih besar pasak daripada tiangnya. Itu jangan sampai. Usia muda harusnya kita pengeluaran itu masih nggak begitu banyak ya, pendapatannya mungkin juga nggak begitu banyak juga sih sebenarnya. Ya kan kalau misalnya udah tua pendapatannya udah banyak nih, udah menjabat posisi tertentu gitu kan. Nah tapi ya tadi kita punya alokasi, kita sisihkan, ya bukan sisakan. Harapannya tadi nanti, bukan harapan sih, itu buat jaga-jaga kalau ketika ada case tertentu ya kita siap gitu loh. Oke, terima kasih. Baik ibu-ibu, itu tadi ilmu yang kita dapat pada podcast hari ini, dan ini adalah ilmu baru ya buat kita ya. Kalau lalu kita selalu membahas tentang usaha ibu-ibu, usahanya usaha yang pantas untuk ibu-ibu. Sekarang kita membahasnya tentang setelah usaha ada penghasilan. Nah, penghasilannya itu mau diapain? Nah, menarik ya ibu ya. Jadi ini adalah ilmu baru yang diberikan oleh Mas Alif ini untuk kita supaya kita bisa menabung untuk hari tua gitu ya ibu ya. Kalau misalnya kita pegawai pemerintah, oke, itu ada dana pensiun. Tapi kalau misalnya swasta itu tidak ada dana pensiun, tapi biasanya ada pesangon. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah itu tadi yang kita bahas, yang kita bahas itu tadi ya ibu ya. Jadi pintar-pintarnya kita lah untuk mengolah keuangan kita, mengolah pendapatan kita supaya bisa berarti juga untuk di hari tua kita gitu ya, untuk anak-anak kita atau untuk kita di hari tua yang mungkin kita sudah tidak produktif lagi gitu ya. Jadi kita masih punya dana simpanan. Oke baik, terima kasih Mas Alif atas waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ibu-ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih.